dengan ini, nanti biar temennya menyusul. Ini tentang persamaan reaksi kimia. Nah, ini ada yang namanya Webpack Colorado Edu. Nah, kalau misalnya kalian nanti mau mencoba, silakan. Kalau enggak pun juga enggak masalah. Tapi ini ya tentang latihan tentang menyetarakan persamaan reaksi kimia. Karena persamaan reaksi kimia itu pasti nanti kalian akan temui lagi di semester-semester berikutnya gitu. Nah, jadi kalian harus bisa menyetarakan persamaan reaksi kimia. Soalnya itu adalah yang basic. Kalau misalnya persamaan reaksi kimia itu belum setara, kalian belum bisa menyetarakan, pasti nanti hasil akhirnya adalah salah, gitu ya. Oke, ini ada introduction, ada game-nya. Nah, coba yang saya klik introduction-nya. Nah, ini ada pembuatan amonia, make amonia. Ini berbahasa Inggris tapi ya. Nah, sambil latihan bahasa Inggris. Ada juga pemisahan air sama pembakaran metana, kombus metan. Gitu. Nah, jadi untuk membuat amonia, amonia itu rumusnya adalah NH3. Dibuat dari N2 sama H2O. Nah, ini kan jelas belum setara kan? Karena di sisi reaktan, oh ya kalian harus paham dulu, ada yang namanya tanda panah di tengah. Nah, di sebelah kiri tanda panah itu adalah reaktan, di sebelah kanannya disebut dengan apa? Silakan dijawab. Hasil reaktan. Oke, hasil reaksi atau yang disebut juga dengan produk gitu ya. Nah, ini jumlah atom-atom yang ada di sisi reaktan atau di sisi sebelah kiri reaktan itu harus sama dengan jumlah atom-atom yang ada di sisi produk atau setelah. Loh, ini mati dah, oh, enggak ya? Atau ini ya, saya ulangi, jumlah atom-atom yang ada di reaktan atau di sebelah kiri tanda panah itu harus sama dengan yang ada di atom-atom di sebelah kanan tanda panah atau yang biasa disebut dengan produk. Nah, di sini N-nya ada 2, di sini N-nya 1, jelas beda gitu kan. Nah, oke, di sini ada tools. Nah, ini ada yang berupa timbangan seperti ini. Oke, sebentar saya mute dulu ya, yang agak. Nah, ini ada dalam bentuk timbangan seperti ini, ada juga yang dalam bentuk grafik gitu. Nah, karena ini kan masih belum, saya coba yang timbangan. Untuk yang reaktan coba saya N2-nya saya beri 2 gitu ya. Maksudnya 1, berarti kan untuk jumlah atomnya angka indeksnya 2 di bawah ini dikalikan sama angka koefisien yang ada di depan. Lah, angka indeks itu tidak boleh diubah-ubah. Jadi N2 2-nya di bawah ini, H2 2 di bawah sama 3 di bawah ini itu tidak boleh diubah-ubah dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia. Yang boleh diubah hanya yang ada di depan-depannya sini saja. Gitu. Nah, ini kalau misalnya saya isi satu-satu, nah ternyata di sini kan masih belum membentuk kesetimbangan gitu kan, belum setara. Nah, jadi bagaimana cara menyetarakannya gitu. Nah, kalau misalnya di video kemarin saya misalkan di sini A, B, C gitu kan, menggunakan seperti itu. Jadi 2A sama dengan 1C gitu ya. Nah, tapi ya terserah kalian, boleh menggunakan cara yang seperti itu, tapi saya rasa untuk para pemula silakan menggunakan cara itu. Tapi kalau sudah expert, sudah ahli, nanti kalian sudah bisa, langsung saja enggak masalah gitu. Oke, ada yang bisa membantu kira-kira N2-nya di sini saya isi berapa agar sini setara? Coba ya, karena di sini kan 2, saya tambahkan di sini. Oh, ternyata kelebihan. Kalau gitu hanya saya tambahkan. Nah, ternyata di sini sudah membentuk tersenyum. Itu artinya sudah setara, gitu kan? Nah, jadi di sini koefisiennya N2 itu 1, koefisiennya H2 adalah 3, koefisiennya NH3 2. Jumlah atomnya juga pasti sama. Di sini kan N-nya yang sini 1 kali 2, berarti jumlah atomnya N 2 di sini kan? Nah, di sini juga sama 2, sama-sama birunya adalah jumlahnya 2 gitu loh, baik di kanan maupun kiri. Yang putih itu yang H putih itu nah jumlahnya 3 kali 2, berarti kan 6. Di sini 1 2 3 4 5 6. Yang di produk
kalau sudah setara juga jumlahnya pasti ada 6 gitu kan, 2 dikalikan 3 seperti itu. Ya, oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang persamaan reaksi kimia? Karena ini masih dasar untuk reaksi ini. Kalau enggak saya coba yang ini ya, agak cepat ya. Spirit water. Jadi pemisahan air. Air dipisahkan itu membentuk H2 dan O2. Oke. Coba di sini saya berikan 1. Nah, ternyata kelebihan hanya kalau itu satu-satu semua, ternyata seperti ini. Bagaimana caranya agar setara? Coba kalau situ sini 2, gitu ya. Sini 2. Nah, ternyata 2, 2, 1. Itu yang setara untuk reaksi pemisahan air ini. Membentuk H2 dan O2. Seperti itu. Nanti kalian coba-coba sendiri ya. Lalu yang metan. Nah, metan itu pembakaran. Jadi namanya pembakaran itu kan pasti membentukkan oksigen. Nah, kalau kalau senyawa karbon, maksudnya senyawa karbon itu adalah senyawa yang ada C-nya, C sama H. Biasanya juga ada O, CHO gitu biasanya. Nah, kalau dibakar secara sempurna itu pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau dibakar sempurna, itu pasti akan menghasilkan CO2 plus H2O. Pembakaran semua senyawa karbon. Jadi sekalipun di sini CH4 atau C2H8 atau kemarin di soal Edpuzzle itu kan ada juga C4H10 gitu ya. Itu semua kalau dibakar secara sempurna pasti akan menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, tapi kalau dibakar secara tidak sempurna itu akan menghasilkan gas karbon monoksida. Jadi yang beda itu di sini. Kalau di sini CO2 sempurna, kalau tidak sempurna adalah CO, karbon monoksida. Nah, tapi kalau di soal tidak diketahui apakah dia sempurna atau tidak, berarti dianggap sempurna. Berarti dianggap menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk yang soal seperti ini harus hati-hati karena di sini kan O-nya itu ada di 2 tempat untuk yang diproduk, di CO2 sama di H2O. Jadi kalau misalnya sini saya isi 1 semua, apakah sudah setara? Nah, ternyata belum, gitu kan? Nah, yuk. Coba sekarang siapa yang mau mengisikan? Kira-kira koefisien mana yang perlu diubah agar setara? Koefisiennya siapa? Pokoknya ini jumlah atau warnanya itu harus sama, oranye harus sama yang ada di kiri sama yang ada di kanan gitu. Lalu yang putih juga sama harganya jumlahnya dengan yang ada di kanan maupun kiri. Yang abu-abu juga gitu. Ini kan yang abu-abu itu C, yang putih itu adalah H, yang merah itu merah orange itu adalah O gitu. Ayo gimana ini? Atau kalau misalnya kalian bingung, coba saya tuliskan di sini ya, di whiteboard. Itu tadi adalah CH4 plus O2 dibakar. Tadi pasti menghasilkan apa? Kalau dianggap reaksi pembakaran sempurna, menghasilkan? Apa? CO2. H2 dan COH2O. CO2 dan H2O gitu ya. O2-nya ketinggalan. Nah, oke ya, untuk menyetarakan bersama reaksi kalian pun juga itu ya harus hati-hati, tidak boleh korupsi. Maksudnya kalau soalnya bunyinya seperti ini ya jangan dikurangi gitu. Misalnya tadi itu ada CO2, kalian salah atau kurang menuliskan angka 2 di bawah ini. Nah, jadi beda senyawa kan, awalnya CO2 kalian korupsi, 2-nya dihilangkan gitu. Jadi beda senyawa, jadi harus hati-hati dalam menuliskannya, harus teliti gitu ya. Oke, ini kalau misalnya saya menggunakan yang ada di Edpuzzle, ini kan saya pakai warna lain aja. Merah. Ini A,
Mana? A, ini B, ini C, gitu ya. Oke, untuk yang atom C. Nah, di sini yang di reaktan itu kan angka indeksnya 1, di sini 1 kan tapi tidak perlu ditulis. Berarti kan 1 dikalikan A. Berarti untuk yang C itu adalah A, untuk yang di reaktan harus sama dengan yang ada di produk. Di produk berarti sini 1 kalikan C. Berarti kan A sama dengan C gitu kan harganya. Lalu yang H berapa berarti? Sini angka indeksnya 4. Angka koefisiennya dimisalkan A. Berarti di sini berapa? 4A. 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 Nah, ini harus sama dengan yang ada di produk. Di produk itu H di sini. Angka indeksnya 2, koefisiennya dimisalkan D. Berarti di sini 4A sama dengan 2D. 2D. Nah, sekarang yang O. O yang di reaktan. Berarti 2B, 2B. ya. Sama dengan 2C ditambah karena di sini O-nya itu kan ada di 2 tempat. Yang ada di sini sama di sini. Berarti harus dijumlahkan keduanya. Yang di sini berarti kan 2C, gitu ya. 2C. 2C tambah C. Ditambah di sini 1, berarti ditambah D, gitu ya. Nah, sekarang digunakan permisalan. Nah, untuk permisalan ini terserah kalian mau menggunakan angka berapa saja. Tapi ya lebih enak kita misalkan 1. Itu misalnya yang A yang dimisalkan sama dengan 1. Nah, kalau misalnya A sama dengan 1, berarti C-nya adalah 1 juga. Karena di sini kan sama kan? Nah, kalau A sudah ketemu, nah berarti kita bisa mencari ini. 4 dikalikan 1, gitu kan? Sama dengan 2D. Berarti D-nya bisa dicari. Berapa? 2. Kan 4 kali 1, 4 dibagi 2. Berarti D-nya 2. Gitu ya. Nah, baru kita masukkan ke sebelah sini. Pasti sama harganya. Karena kan B-nya belum ya. Nah, oke. 2B. Nah, berarti tinggal masukkan. 2 dikalikan C-nya tadi berapa? 1. Ditambah B-nya 2. Berarti B-nya sama dengan berapa? 4. Masuk. 2. Hati ya, ini perhitungan matematika sederhana. Jadi kan ini dikalikan 2, 2 kali 1 2, tambah 2 4, dibagi 2 ya. Berarti B-nya 2 gitu kan? Nah, baru setelah itu kalian bisa mengganti A, B, C, D ini dengan angka-angka yang sudah kalian dapatkan. Nah, berarti sini berapa koefisiennya CH4? Tadi kan dimisalkan A. Berarti 1 ya. 1 tidak perlu ditulis. Yang B 2. C di sini 1 tidak perlu ditulis. Yang H itu D. Nah, berarti sini 2. Nah, gitu kan? Ini dasarnya kalau misalnya kalian tidak bisa menyetarakan persamaan reaksi kimia, pasti nanti akan kesulitan di materi-materi setelahnya gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, enggak apa-apa tanya. Gitu. Kenapa kok bisa seperti ini gitu. Sebelum saya lanjutkan. Enggak ada? Sudah. Oke, berarti ini 1 banding 2 gitu ya koefisiennya. Banding, nulisnya susah. Banding 1 banding 2 gitu kan. 1, 2, 1, 2. Oke, kalau gitu saya kembali ke tadi soal. Nah, berarti ini 1, 2, 1, 2. Nah, setara benar kan? Seperti itu. Nah, ini nanti kalian bisa main-main game sendiri. Ini ada level 1, level 2, yang game di bawah ini ya. Ada level 3. Terserah kalian mau mengisinya. Yuk, mau coba kita sama-sama tapi sebentar tapi ya. Yuk, ini C plus O2 menghasilkan CO. Kira-kira bagaimana koefisiennya? Saya
Saya bantu ya. Di sini O2, di sini O-nya 2, di sini O-nya 1. Oke, kalau gitu kita jadikan 2 di sini. Nah, biar O-nya sama. Ini jadi 1 gitu kan? Nah, biar di sini C-nya kan di sini sudah ketemu 2. Berarti yang di depan sini yang di reaktan berapa C-nya? 2. 2 gitu kan? 2. Nah, oke, apakah sudah benar? Kalian cek. Nah, ternyata sudah benar. Next, gitu ya. Yuk, sekali 3 soal dah. NO menghasilkan N2 plus O2. Apa kira-kira? Gampang ini. Berapa? 2N2. Langsung aja berapa banding berapa gitu dah, langsung angkanya. Dua banding satu banding satu. Ya, 2 banding 1 gitu kan. Oke, cek. Nah, ternyata benar. Oke, soal terakhir. CO2 menghasilkan CO plus O2. Ingat ya, di sini O-nya ada di 2 tempat, ada di CO sama di O2 yang ada di produk. Berarti harus dijumlahkan ke seluruhnya, harus sama dengan yang di reaktan. Dua banding 1. Oke, kita coba ya. 2 banding berapa? 2 banding 1. 1. Oke, benarkah? Nah, ternyata benar gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya kalian coba sendiri ya. Nah, terus saya mau bahas yang lain. Oh, ini tadi alamatnya kalau misalnya mau nyoba pet.colorado.edu. Tuh, cari yang balancing chemical equation. Berbahasa Inggris memang, tapi kan paling enggak sama gitu lah. Nah, terus mungkin ada yang kalian bertanya-tanya, kok bisa sih reaksi antara itu dengan itu menghasilkan itu gitu ya. Apa itu? Nah, itu sebenarnya bisa reaksi itu macamnya banyak gitu ya. Ada reaksi pembakaran kayak tadi, berarti kan reaksi dengan O2 gitu. Ada juga yang reaksi antara asam dan basa. Nah, kita itu bisa menebak apa produknya untuk reaksi yang asam basa. Saya contohkan di sini reaksi antara asam dan basa. Kalian sudah kenal kan ya istilah asam dan basa, sudah pernah kok ini di SMP. Asam ditambah basa. Basa. Nah, itu reaksi antara asam dengan basa itu pasti akan menghasilkan garam dan air. Garam plus air. Oke. Yuk, bisa menyebutkan salah satu contoh asam yang kalian kenal? Asam yang sering kali kalian temui pasti berupa HCl. Itu kayaknya semua SMA, semua SMP atau MTS pasti pernah mengenalkan ini. Asam HCl gitu ya. Asam klorida, HCl. Sudah kenal kan ya? Rasanya pasti NaOH gitu ya. Natrium hidroksida. Nah, pasti ini sudah pernah kenal semua. Nah, pasti akan menghasilkan garam dan air kalau misalnya dua senyawa ini direaksikan, HCl sama NaOH. Nah, tapi garamnya berupa apa gitu kan? Nah, untuk menebak ini, kalian bisa menguraikan dulu ini menjadi ion-ionnya. Jadi kalau misalnya diuraikan, di sini ion apa saja? Ada ion H+ dan Cl-. Cl-. Nah, yang NaOH? Na+. OH- gitu kan. Nah, oke, ini kan semua ada ion positif, ini ada ion positif H+, ini ada ion negatif Cl-. Ini ada Na+, ion positifnya, ada ion negatifnya OH-. Ini sudah tak record belum, Rek? Oh, sudah.
Nah, ini masing-masing ion positif sama ion negatifnya itu akan saling berselingkuh, akan saling bertukar pasangan. Gitu. Tapi jangan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi kan di sini ion positifnya H+ ini akan bereaksi sama ion negatifnya yang ada di NaOH. Jadi kalau misalnya saya tuliskan di sini H+ plus OH-. Nah, sedangkan sini Na plusnya akan bersama dengan Cl- yang ada di sini, gitu kan? Saling bertukar pasangan antara ion positif sama ion negatifnya. Susahnya nulis. Nah, lalu mereka akan membentuk suatu senyawa baru. Gitu. Oke, berarti H+ sama OH- akan membentuk apa? H2O. H2O. Oke, ini kan saling tuh ya tukerannya. Ini seharusnya warnanya. Nah, ini akan tukeran. Ini ke bawah sebagai muatannya, ini ke bawah. Berarti kan HOH. Dengan HOH itu sama aja dengan H2O. Kan hanya 2, O-nya 1. Nah, sedangkan di sini Na plus sama Cl-. Berarti akan membentuk senyawa apa? NaCl. NaCl. Nah, berarti reaksi antara HCl sama NaOH itu akan menghasilkan garam NaCl kan? Plus air, yaitu H2O. Seperti itu. O-nya terlalu. Nah, gitu. Misalnya saya punya reaksi lagi. Oh, ini asam ya. HNO3 plus BaOH 2 kali. OH 2 kali. Oke, silakan dipikirkan kira-kira akan membentuk senyawa apa? Produknya berupa apa? HNO3. Nah, HNO3 sama BaOH 2 kali. Kira-kira akan membentuk apa? Membentuk Apa? bentuk H2O dan NO3. Apa? Membentuk Membentuk H2O. H2O dan NO3. Oke, ada jawaban lain kah? Yang jelas H2O-nya pasti benar, gitu kan? Karena pasti akan menghasilkan air untuk reaksi asam dan basa. Ini kan asam, HNO3, asam nitrat. Ini BaOH 2 kali adalah basa, berarti pasti akan menghasilkan garam plus air. Tuh. Tapi khusus ini ya, asam dan basa. Untuk yang lain yang tadi itu pembakaran enggak seperti ini. Tuh. Oke, ini berarti kan H+ sama NO3 min, gitu kan? NO3 min. Karena kan H itu selalu plus. Nah, yang ini apa? Pasti ada OH-nya. Nah, ion positifnya apa? Ingat, karena di sini kan ada tanda kurungnya. Berarti 2 ini kita tarik ke atas sebagai muatan Ba, gitu kan? Yang satu di sini sebagai muatan OH. Berarti kan benar OH-nya 1 min, gitu kan ya? Berarti kan di sini Ba berapa plus? 2 plus. Ba 2 plus. Nah, begitu pula yang ini tadi, HNO3, hanya kan pasti H+. Nah, berarti kan 3 ini bukan sebagai muatan dari H ini. Nah, berarti 3 ini memang sebagai indeks dari O, gitu ya. Nah, jadi ini H+ sama OH- benar membentuk H2O. Nah, sekarang ini Ba2 plus dengan NO3-. Menghasilkan apa?
Ba2+ dengan NO3-. Tinggal tukar pasangan. BaNO3 dalam NO-nya dalam kurung. Ya, berapa? BaNO3 2. Nah, BaNO3 gitu kan ya. Dalam kurung. Nah, ini dalam kurung berapa? 2 gitu kan. 2. Bacanya gitu, BaNO3 2 kali. Ya. BaNO3 2 kali. Nah, seperti ini berarti reaksinya. Nah, apakah ini sudah setara? Belum ya. Untuk yang reaksi yang pertama ini memang sudah setara gitu. Nah, untuk yang reaksi ini apakah sudah setara? Coba sekalian disetarakan. Hanya sudah sama-sama jumlahnya kah? Belum kayaknya ya. Yuk coba setarakan. Belum. Ya, silakan disetarakan. Biar mudah, ini yang di dalam kurung yang dilihat dulu. Nah, NO3-nya berarti kan ada 2 gitu kan? Nah, berarti ya sudah langsung kita pasangkan di sini 2. Biar NO3 ini, satu kesatuan ini adalah jumlahnya 2, sama dengan yang ada di produk. Nah, dengan demikian ini koefisiennya 1 gitu kan? Langsung. Nah, berarti kan BA-nya juga sama dengan 1 kan? Berarti kan ini juga 1. Oke, angka satunya saya tulis aja dah biar itu. Tapi sebenarnya enggak usah ditulis ya. Nah, berarti kan ini sudah NO3-nya sudah sama-sama 2, yang BA juga sama-sama 1. Berarti kan tinggal H sama O ya, yang belum setara. Nah, sudah kalau gitu kita hitung. Di sini hanya 2 ya. Hanya 2. Nah, tapi yang di sini kan juga ada 2. Berarti kan ini 1 kali 2, hanya berarti 2 juga. Berarti hanya totalnya 4 gitu ya, yang ada di reaktan. Nah, yang ada di produk apakah sudah sama dengan 4? Belum kan? Berarti sini koefisiennya berapa? 2. 2 kan? Ya. Nah, gitu. Jadi biar cepat. Nah, sekarang O-nya apakah sama? Insya Allah sama. Coba dah kalau gitu kalian hitung. Ini 2 kali 3 berarti 6 ya. Yang di sebelah sini 1 kali 2 kali 1 berarti 2. Nah, berarti kan totalnya 8 ya yang ada di reaktan. Yang ada di produk 2 kali 3, 6 ditambah 2. Nah, sama kan? Ya. Saya tidak terlalu cepat kan ya? Oke, ini soal terakhir coba. Saya punya S plus CaO plus BaNa2. Nah, kira-kira akan menghasilkan apa? Apakah dia termasuk reaksi asam basa? Waduh, kok 10 menit lagi? Apakah ini termasuk reaksi asam basa? Tidak. Bukan kan ya? Oke, berarti pasti bukan menghasilkan garam dan air. Kalian jangan terlalu mikir serius ya. Coba deh, ini apa? Es kan ya? Ditambah cao ya? Ditambah banana gitu ya. Berarti menghasilkan apa? Ini saya maunya itu sih. Tapi kita lagi puasa gitu kan ya? Enggak, ini hanya untuk intermezzo ya, hanya untuk guyonannya anak kimia. Enggak ada reaksi seperti ini sebenarnya. Cuman ya daripada kita serius-serius gitu kan, nah kita membayangkan sesuatu yang enak-enak gitu, tapi padahal kita puasa gitu ya. Tidak, kalau gitu skip aja karena waktunya juga sudah sangat mepet. Ini baru persamaan reaksi kimia. Oke dah, langsung aja ke situ ya, ke hukum dasar kimia. Nah, oke, untuk persamaan reaksi kimia saya anggap sudah beres ya. Semoga sudah paham dengan penjelasan tadi. Nah, hukum dasar kimia ini sudah terlihat ya, ada hukum kekalan massa. Nah, yang jelas hukum dasar kimia itu ada 5. Hukum kekalan massa dinyatakan oleh Lavoisier. Jadi hukum kekalan massa berarti massanya yang kekal. Berarti antara massa sebelum sama massa
sesudah reaksi itu pasti tetap. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini yang sudah saya kirimkan dalam bentuk picture ya, gambar di WA grup masing-masing. Lalu ada hukum perbandingan tetap, hukum pros. Gitu. Jadi maksudnya ada sesuatu yang tetap, yang diperbandingkan secara tetap. Apa yang dibandingkan? Ternyata massa, gitu kan? Nah, ternyata massa dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu pasti tetap. Berarti H2O dimanapun, baik dalam bentuk air kemasan atau dalam bentuk air keran atau air yang ada di Probolinggo dengan air yang ada di Australia, di Amerika, itu pasti perbandingan antara H sama O-nya itu pasti tetap. Hidrogen sama oksigennya pasti tetap, yaitu 2:1 gitu, dimanapun air itu berada. Lalu untuk yang hukum perbandingan berganda, berarti ini juga sama-sama ada yang diperbandingkan. Tapi bedanya dengan yang atas tadi, hukum perbandingan tetap, kalau ini adalah massa dalam satu senyawa, sama-sama senyawa H2O, kalau ini beda senyawa. Jadi antara CO sama CO2. Nah, perbandingannya merupakan bilangan yang sederhana. Jadi misalnya antara CO, karbon monoksida, sama CO2. Nah, ternyata perbandingan antara C dan O-nya untuk yang karbon monoksida 1:1, yang CO2 1:2. Penjelasan lebih singkatnya ada di puzzle itu ya, di video yang sudah saya kirimkan. Nah, hukum perbandingan volume juga sama-sama membandingkan, tapi yang diperbandingkan di sini adalah volume. Kalau tadi di kedua ini kan massa, ini massa, ini massa. Nah, tapi di sini adalah volume. Nah, jadi pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume dari gas-gas yang bereaksi ini, baik yang ada di reaktan maupun yang ada di produk, itu pasti berbanding sebagai bilangan bulat. Dan perbandingannya itu pasti sama dengan koefisiennya. Nah, makanya kalau misalnya kalian tidak bisa menyetarakan persamaan reaksi atau persamaan reaksinya itu masih salah, koefisiennya itu masih menetapkan yang salah, berarti kan menentukan volumenya juga pasti akan salah, gitu kan ya. Jadi hati-hati dalam menyetarakan persamaan reaksi. Lalu untuk yang hukum Avogadro itu berkaitan sama jumlah molekul atau jumlah partikel. Partikel itu kan ada 3 macam, ada yang berupa atom, ada yang berupa molekul, ada juga yang berupa ion. Gitu. Jadi lihat konteksnya. Nah, jadi pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas, oh ya ini juga hanya berlaku pada gas saja. Itu pasti akan memiliki jumlah molekul yang sama. Jadi misalnya di sini saya punya 3 balon. Nah, tapi saya isi dengan gas yang berbeda-beda. Balon yang pertama itu gas helium, terus yang kedua adalah amonia NH3, dan yang ketiga itu adalah oksigen. Nah, dengan besar volumenya itu sama. Nah, ternyata setelah diselidiki, jumlah partikel yang mengisi masing-masing balon itu ternyata besarnya sama, harganya sama, yaitu sama-sama 9 partikel. Ini hanya permisalan saja ya. Gitu. Jadi maksudnya tidak bergantung pada jenis gasnya, tapi selama volumenya itu sama, maka jumlah molekulnya juga sama seperti itu. Oke. Nah, ada yang ditanyakan untuk hukum Avogadro, hukum dasar kimia yang lainnya? Apalagi yang mau saya bahas? Oh iya, konsep mol ya, ini yang penting sih. Saya agak cepat ya, Rek, nggak apa-apa ya. Nah, konsep mol. Oke, kemarin kan di Edpuzzle itu ada yang konsep mol dalam bentuk diagram. Nah, seharusnya kalau misalnya ini diagram itu perlu kalian tuliskan ulang di buku catatan masing-masing, karena ini pasti nanti akan dipakai lagi di pelajaran-pelajaran yang bukan pelajaran sih, materi-materi kimia yang lainnya gitu, yang setelahnya gitu. Jadi kalian tuliskan mol, massa, di sini adalah jumlah partikel gitu. Nah, dan kalau bisa nanti ya buku catatannya itu samakan saja dengan yang di kelas 10 gitu. Jadi nanti kelas 11 kalian ya tetap aja catatannya itu gitu. Soalnya pasti nanti akan saling berkaitan, dipakai lagi ilmu yang ada di sini gitu. Yang sini volume dalam keadaan STP. Ya. STP, yang di sini dalam keadaan RTP. Nah, oke. Lalu ini ada tanda panah keluar, ada tanda panah masuk.
Nah, oke, kita coba yang dari mol ke massa dulu. Ini faktor konversinya berupa apa? Bilangan Avogadro. Mol ke massa. Perkalian. Bukan, faktor konversinya apa? Oh, Bilangan Avogadro. sama ya, Avogadro jumlah partikel. massa molar. Nah, massa molar ya di sini. Nah, Massa molar. M kecil ya, Gram massa per molar. Yang gram per sama dengan AR atau MR-nya, gitu kan ya. Oke, sebelumnya kayak gini, ini kan semua tanda panah yang keluar dari mol itu pasti dikali, gitu ya. Yang keluar dari mol pasti dikali. Gitu. Nah, yang keluar berarti kebalikannya, yaitu dibagi, gitu kan. Nah, ini tadi massa molar, faktor konversinya. Untuk yang ini, yang jumlah partikel, ini tadi ada bilangan Avogadro. Lambangnya bisa Na, number of Avogadro, atau ada juga yang mengatakan ini L biasa gitu. Terserah, sama saja, tidak usah bingung. Untuk yang mol ke STP, di sini volume molarnya berupa berapa harganya? 22,4 per mol. 2,4 liter per mol, gitu ya. Liter per mol. Jadi maksudnya setiap 1 mol itu volumenya adalah 22,4 liter. Sedangkan untuk yang RTP, volume dalam keadaan ruangan, volume molarnya di sini berapa? 24 liter per mol. Oke, ini yang tidak ada di video, yaitu di sini adalah molaritas. Kalian tambahkan sendiri ya di catatannya. Nah, jadi di atas itu ada molaritas. Molaritas. Lambangnya itu adalah M. Molaritas. Halo. Nah, ini molaritas itu faktor konversinya di sini adalah volume dalam satuan liter. Jadi bedanya kalau misalnya ini tadi tanda panahnya itu kalau keluar dari mol itu dikali, ini khusus molaritas itu dibagi. Dibagi kok besar sekali. Nah, berarti tanda masuk ke mol itu dikali. Jadi beda sendiri gitu ya. Dengan catatan di sini molar itu, molar M besar. Nah, itu adalah mol per volume. Per liter gitu dah. Volume dalam satuan liter gitu. Jadi kan molar itu sama dengan mol dibagi liter. Benar kan ya? Mol dibagi dengan volume menghasilkan molar. Nah, kebalikannya berarti untuk mencari mol berarti kan molar dikalikan dengan volume gitu. Ini yang biasanya sering kali keluar, tapi kemarin tidak saya masukkan gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian ketemu soal jangan bingung. Ini ada yang namanya molaritas gitu ya. Mol per liter. Oke dah, kalau gitu sepertinya sudah sampai sini saja karena sudah habis juga waktunya kurang 1 menit. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi silakan via Japri.